Injil Matius 6 ayatnya yang ke-34. Injil Matius 6 ayatnya yang ke-34. Mari sama-sama kita baca, saudara. Saya dorong saudara untuk catat firman Allah. Biar firman Allah ini boleh jadi berkat, bukan saja buat diri saudara, tapi bagi orang yang saudara kenal. Katakan yes. Injil Matius 6 ayatnya yang ke-34. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sama-sama bilang sama saya, jangan khawatir. Sama-sama bilang sama saya, kesusahan hari ini hanya hari ini. Jangan ditambah besok. Ada seorang hamba Tuhan namanya Sir Dr. William Osler. Dalam pidatonya di Yale University tahun 1913, dia mengeluarkan sebuah kutipan yang terkenal dengan judul Day-Tide Compartment. Day-Tide Compartment atau ruang kompartemen satu hari. Dalam khotbahnya, Sir William Osler adalah salah satu dokter paling terkenal dalam sejarah. Kalau saudara tahu Johns Hopkins School of Medicine yang legendaris itu, dialah pendirinya atau bahkan dia dianugerahkan gelar kesatria oleh Raja Inggris. Dalam pidatonya di Yale University 1913, dia bercerita, saya pernah berdiri di anjungan kapal besar yang berlayar 25 kecepatan 25 knot membelah lautan. Tiba-tiba terdengar sinyal dan seluruh bagian kapal, pintu-pintu kedap air atau terkenal dengan water fight compartment ditutup. Dan dia bertanya kepada kaptennya, dikatakan itu bunyi apa? Dikatakan inilah faktor keselamatan utama kami. Jadi kalau ada air masuk dalam anjungan kapal, maka kapten akan memencet satu tombol, maka akan ada pintu besi. Sama-sama bilang sama saya, pintu besi. Pintu besi itu akan menutup sehingga air tidak masuk ke dalam semua kapal. Makanya disebut dengan istilah namanya kompartemen. Dalam hidup ini Bapak Ibu Alkitab mengatakan ada prinsip yang sama. Dikatakan D atau saya baca ulang lagi saudara. Dikatakan sebuah kutipan yang Day-Tide Compartment. Apa maksudnya Pak Pendeta? Dikatakan bahwa kita perlu menutup yang namanya pintu masa lalu dan pintu masa depan. Sehingga kita hanya fokus kepada hari ini. Katakan amin dulu. Karena kenapa banyak orang khawatir, banyak orang stres, karena banyak dari mereka, saya minta tolong, banyak dari mereka mempergunakan hari ini dan menanggung beban hari ini dengan beban masa depan. Jadi banyak dari mereka yang dimaksud dengan istilah Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimaksud dengan istilah Day-Tide Compartment. Artinya begini, istilah dari Sir William Osler mengatakan banyak orang stres, banyak orang hancur karena berusaha memegang semua kotak dalam satu hari. Semua kotak dalam satu hari. Dikatakan dalam kutipannya tidak ada orang yang ambruk atau jatuh karena hanya menanggung hari ini. Tapi banyak orang jatuh, banyak orang drop, banyak orang stres karena masalah hari depan dia pegang hari ini. Masalah masa lalu dia pegang hari ini. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk panitia yang ngerjain ini? Ya, dan tolong boleh kasih respon lebih menarik gitu. Karena banyak orang jatuh, Bapak Ibu, bukan karena iblisnya hebat. No, Tuhan lebih hebat. Banyak orang jatuh bukan karena masalahnya hebat. Tuhan lebih hebat. Tapi banyak orang jatuh karena masalah hari ini dia pegang. Masalah masa depan dia ikut pegang. Dan kesalahan masa lalu dia ikut pegang. Dia menjadikan hari ini semuanya ditampung sama dia. Makanya gak heran banyak orang hari ini tambah tua, tambah stres. Makanya pernah mikir gak? Zaman saya kecil penyakit mental health, mental illness tuh gak ada. Gak setuju. Tapi hanya di zaman sekarang.
Yang dimaksud oleh Sir William Osler adalah kita perlu memasang day-tight compartment. Hari ini ya hari ini gitu loh Bapak Ibu. Udah fokus aja sama hari ini. Gak usah fokus sama hari depan. Karena hari depan kesusahannya sendiri. Mari kita belajar lebih dalam lagi saudara. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Bapak Ibu dikatakan demikian. Our main business is not to see what lies dimly at a distance. But to do what lies clearly at hand. Urusan utama kita bukanlah melihat apa yang samar-samar di kejauhan. Melainkan mengerjakan apa yang jelas ada di depan tangan kita. Katakan Menurut William Webster, kamus besar, apa sih kekhawatiran? Kekhawatiran adalah perasaan terganggu, tidak tenang, cemas, takut, gelisah terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam terminologi bahasa Yunani, Alkitab, kekhawatiran berarti divided mind. Pikiran yang terbagi. Apa maksudnya? Terbagi hari ini, terbagi masa lalu, terbagi masa depan. Pikiran terbagi-bagi. Yang dimaksud, apa bedanya Pak Pendeta? Dengan worry sama concern. Dengan takut sama peduli. Apa bedanya? Banyak orang Kristen bilang, saya enggak takut. Saya cuma peduli. Saya mempersiapkan masa depan. No. Khawatir akan membuat kita stres. Tetapi concern atau peduli akan membuat kita mempersiapkan. Bahasa gampangnya begini. Concern akan membawa beban kita kepada Tuhan. Tetapi worry, Bapak Ibu, adalah beban yang membuat kita mencoba menjadi Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Khawatir, concern, adalah akan membuat kita membawa beban kita kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu besok makan apa. Tapi saya bawa beban ini kepada Tuhan. Tetapi khawatir membuat kita menjadi Tuhan. Kita berusaha mencari jalan keluar dengan kemampuan kita. Contoh berikutnya lagi yang paling gampang. Saudara diem-diem semua mungkin nggak ngerti. Concern, kita melihat ada anak kita main di lampu merah. Di jalan raya. Concern kita bilang, nak jangan main ke sana, kemari. Itu concern, peduli. Tapi worry, anak kita belum jalan, baru mau keluar. Otak kita, aduh nanti mati nih. Nanti ada dinosaurus nih. Nanti ada dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Makanya Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita cepat saja, poin saya cukup banyak. Apa yang Yesus katakan tentang kekhawatiran dalam Injil Matius 6? Ada 6 poin, nanti akan masuk ke dalam inti khotbah saya. Mari saudara catat. Yang pertama, kekhawatiran itu tidak konsisten. Katakan amin. Matius 6 ayat yang ke-25 Alkitab mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Karena itu yang pertama, kekhawatiran itu tidak konsisten. Sama-sama bilang sama saya, tidak konsisten. Kenapa? Karena dari ayat yang baru kita baca, Allah membawa kita dari yang lebih besar, tubuh kita. Dan dia taruh kepada yang lebih kecil. Jangan khawatir kamu makan, kamu minum. Allah mau bilang gini, kalau yang besar Allah pelihara, maka yang kecil Allah pasti pelihara. Amin. Saya ulang lagi, kalau yang besar Allah pelihara, maka yang kecil Allah pasti. Kalau mati saja Tuhan mau, masa kasih makan saudara enggak mau sih? Betul enggak? Kalau dia berikan hidup sama saudara, masa dia enggak bisa pelihara makan minum saudara?
Amin. Yang kedua, apa yang dimaksud, apa yang Alkitab ajarkan tentang kekhawatiran. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak rasional, tidak masuk akal. Ke Matius 6 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Yang pertama, Alkitab katakan dia bawa dari yang besar, dia tarik ke yang kecil. Kalau tubuh dia kasih, maka makan minum dia kasih. Yang kedua, dia tarik dari yang kecil kepada yang besar. Dia bilang gini, burung di udara yang tidak makan, yang tidak bikin makanan, yang tidak kasih tumbuhan, Tuhan pelihara. Apalagi saya bisa lihat gak permainan kata dari penulis kitab Injil. Yang pertama dia bawa dari besar kepada, dia bilang gini, kalau yang besar Tuhan kasih, yang kecil Tuhan pasti. Yang kedua dia bilang kalau yang kecil saja Tuhan perhatikan, apalagi kamu. Alkitab katakan burung pipit dijual 2 atau 4, berapa? Saya lupa berapa itu. Pokoknya burung pipit aja kita beli 3 gratis 1. Dalam kitab Injil. Tuhan bilang tidak ada satupun burung itu yang jatuh. Saya pernah lihat enggak? Burung terbang, terus dia jatuh. Saya tanya, kenapa? Belum makan bro. Pernah enggak? Pernah lihat enggak ada berita burung bunuh diri? Pernah lihat enggak burung di atas kabel listrik, dia gini bengong? Yang ada burung suka lihat kita bengong. Burung pagi-pagi dipanggil anaknya sini nak. Tuh lihat ke dalam jendela. Siapa? Pak, manusia. Lihat apa? Itu dulu ditolong. Dari kecil ditolong. Dari kecil ditopang Tuhan. Masih aja khawatir. Jangan ketawa, lu mikir. Yang ketiga, mari kita cepat. Kekhawatiran itu tidak efektif. Kekhawatiran itu tidak efektif. Matius 6 ayat yang ke-27 kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Kekhawatiran sehasta. Sehasta itu 45 cm. Kalau kita khawatir bisa bikin menambah 45 cm. Maka setiap kita akan menjadi raksasa hari ini. Betul tidak? Gak ada orang pendek. Karena asal kita khawatir 45 cm. 45 cm. Enggak efektif. Kekhawatiran merampas kekuatan hari ini. Kita khawatir hari depan. Itu merampas kekuatan hari ini. Betul apa tidak? What if? Bagaimana? Mari kita lagi yang keempat, kekhawatiran itu tidak logis. Matius 6, 28, 30. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Dan ayat yang ke-29, namun aku berkata kepadamu, tidak berpakaian seindah salah satu dari, ayat 30 kita baca sama-sama. Jika Allah mendandani rumput, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang... Kenapa Tuhan bawa Salomo? Karena Tuhan bilang gini, Salomo itu raja kaya raya, betul tidak? Terkaya di dunia. Bahkan kekayaannya tidak bisa beli pakaian seindah bunga bakung di ladang. Katakan amin dulu. Makanya kalau manusia yang dandanin sama Tuhan yang dandanin, kemuliaan manusia sama kemuliaan Tuhan itu beda. Saya mau bilang sama saudara, sehebat-hebatnya manusia dress up kamu, tapi kalau nggak ada kemuliaan Tuhan, beda. Tapi semurah-murahnya pakaian kamu, tapi kalau ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, itu berbeda. Kejarlah kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, yang menarik Bapak Ibu, keempat, khawatir itu tidak logis. Alkitab katakan pandanglah burung di udara, lihatlah rumput-rumput. Yang hari ini ada, besok dibuang. Saya lakukan, I do research. Saya tanya beberapa
Google tanya soal fakta ini. Kenapa Tuhan bilang lihat rumput? Rumput kalau di mikroskop Bapak Ibu, di bawah under mikroskop ini gambar rumput. Ini bukan AI. Bisa lihat gak rumput ngapain? Rumput senyum. Nggak percaya? Gue senyum sendirian. Gambar berikutnya lagi. Ini bukan AI, Google it. Rumput di bawah mikroskop kalau diteliti senyum. Rumput yang Yesus nggak mati bagi dia senyum. Kenapa kamu nggak senyum hari ini? Apa masalah udah mengambil sukacitamu? Halo? Oh, Pak Pendeta mah enak jadi pendeta nggak punya masalah. Kapan kita ngopi yuk? Biar gue ceritain. Panjang kalau cerita sama gue, seru. Mimbar adalah hasil air mata dalam ruang doa. Rumput, saudara saya nggak buat-buat. Saya tanya, this is AI or not? This is true. Ini fakta. Ketika Alkitab katakan pandanglah rumput yang hari ini ada besok nggak ada. Tuhan bilang rumput aja. Bisa senyum. Kenapa senyum? Padahal diinjak tiap hari. Ya, lupa ada tulisan dilarang injak rumput. Kita orang Indonesia bodoh amat kan. Dia diinjak tiap hari, tetap senyum. Kamu baru diinjak hari ini. Udah mau mati, gila memang kau. Amin. Coba tengok kiri kanan saudara, senyum dong. Abang senyum dong. Saya mau foto ya. Ayo. Ya siap ya semua ya. Saya video ya. Apapun masalahmu, senyum. Di gereja rame-rame kalau sendiri gila. Siap? Senyum. Mas senyum bu. Bu senyum bu. Bu tenang dibayar cicilan itu bu. Ibu senyum ya. Halo ibu. Senyum ya. Senyum. Senyum. Yang di TV ya senyum ya. Ya, yang kelima, khawatir itu hanya untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya bahasa asli lebih keren lagi, khawatir itu hanya untuk orang kafir. Tapi kayak keras banget pendeta ngomong gitu. Karena kitab bilang, Matius 6 ayat 31. Sebab kamu janganlah khawatir. Karena apa yang kamu cari, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu 5 poin saya. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Bagaimana kita menghadapi kekhawatiran dalam hidup ini. Saya berusaha mencari jawaban yang tepat. Dan seminggu kemarin kami baca sebuah buku. Judulnya Don't Let the Enemy Sit on Your Table. Karangan dari Pastor Louis Giglio. Dan khotbah itu memberkati kami. Dan saya ingin bagikan sama saudara. Saudara siap untuk diberkati? Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mazmur 23. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 23. Kita baca 6 ayat ini sama-sama. Kalau saya tidak keberatan kita bangkit berdiri. Kita baca the famous Psalm 23. Bacanya pelan-pelan, gak usah buru-buru. Kita baca sama-sama Mazmur 23 ayat 1 dan 6. 3, 2, ya. Mazmur Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau, gadamu, itulah engkau kebajikan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku sepanjang masa. Katakan amin. Dan berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Mazmur 23 adalah mazmur yang paling terkenal
dalam sejarah Alkitab. Bahkan lebih terkenal, kita tahu ayat yang paling terkenal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Tetapi ayat yang paling banyak dikutip menjadi lagu, menjadi puisi, menjadi buku, menjadi film adalah Mazmur 23. Kitab Mazmur ditulis oleh orang Jawa namanya Mbak Mur. Istrinya Mazmur. Mohon maaf gak lucu. Kitab Mazmur ditulis oleh seorang gembala. Namanya Daud. Daud sebagai raja, tapi dia menempatkan dirinya sebagai domba. Bagi kita nggak ngerti apa itu gembala, apa itu domba. Tapi dalam kerajaan Israel, Timur Tengah, domba dan gembala adalah hubungan yang sangat ketergantungan. Daud sedang bilang sebagai raja kepada Allah bahwa engkaulah gembalaku, aku milikmu, I belong to you. Aku kepunyaanmu. Mazmur Daud banyak orang berpikir adalah iman Daud kepada Allah. Tapi kita bisa melihat bahwa Mazmur Daud adalah tentang kesetiaan Tuhan kepada dombanya. Kesetiaan Tuhan kepada kesetiaan gembala kepada dombanya. Gembala memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Gembala yang bukan memukuli, gembala yang bukan merusak, tapi gembala yang stay. Kita perlu mengerti karena kita perlu paham dulu bahwa domba itu binatang sosial. Saya pernah lihat domba sendirian? Gak pernah. Domba kalau sendirian kata Pastor Joe, domba yang hilang. Makanya ikut teman seperjalanan. Anak-anak muda hari ini pendaftaran terakhir. Revival Camp. This week, minggu ini terakhir. Gak usah banyak mikir. Aduh buat dosa lo gak mikir. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Domba adalah binatang sosial. Domba kalau sendirian dimakan oleh serigala. Gampang banget. Yang kedua, domba itu binatang yang mudah panik. Domba itu panik. Mirip siapa? Gak kedengeran siapa? Kita. Ya memang kita. Baru dengar kabar dikit udah langsung stres. Baru dengar orang ngomongin kita udah langsung marah. Betul tidak? Gampang panik. Domba adalah binatang yang bodoh. Mirip siapa? Udahlah, jujur aja lah. Mirip kita juga. Bila dibandingin oleh, saya kasih bukti, ini gambar, ini video, bukti domba adalah binatang yang bodoh. Ini dikeluarin sama gembalanya. Baru keluar dari masalah nih. Set, wah, dia lari. Tamatlah sudah Alkisah kita. Sekali lagi. Sekali lagi, lihat videonya. Betapa bodohnya lihat aja. Jangan ketawa, ini kita. Nah, nih. Nah, ini kalau begini nih. Nah, ini dikeluarin nih. Oh, terima kasih Tuhan, aku selamat. Aku jatuh lagi. Coba bilang kiri kanan, mirip kita ya bilang. Ya bilang pas malam bicara, mirip kita ya gitu. Ya. Udah video cukup video. Jangan terlalu diglorifikasi kebodohan kita. Domba binatang yang bodoh. Saya nggak pernah lihat macan dikeluarin jatuh lagi. Bodoh. That's why kita butuh gembala. Amin. Domba tidak punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Domba nggak punya gigi yang tajam. Domba nggak punya cakar yang tajam. Makanya domba hanya bisa menggantungkan diri kepada gembalanya. Domba, Bapak Ibu punya pandangan terbatas, hanya 6 meter. 6 meter, nggak bisa lebih. Kucing kita ambil, kita taruh 1 kilometer, sore balik lagi dia. Domba kita ambil, taruh 1 kilometer, sore jadi daging panggang dia. Yang keenam terakhir, domba tidak dapat menahan beban yang berat. Gak bisa. Makanya domba kalau bulunya udah tebel, dipotong. Sama kayak kita gak bisa nahan beban yang berat. Makanya Alkitab bilang serahkanlah kekhawatiranmu kepadamu. Domba Bapak Ibu. Kenapa Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Domba Bapak Ibu kalau dia lagi bulunya banyak, dia lihat air, dia minum tuh air.
Dia minum, bodohnya dia, seluruh air yang dia minum diserap sama bulunya. Jadinya apa? Matilah kau. Ya, domba kalau kenyang, Bapak Ibu kalau kenyang dia balik badan. Ini beneran, nggak bisa balikin lagi. Jadi kalau ada orang makan kenyang, nggak bisa balik lagi, domba itu dia. Makanya Bapak Ibu Alkitab katakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ini adalah sebuah cry out dari Daud. Daud berteriak kepada Allah. Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah permintaan tolong kepada Tuhan dari sang domba. Daud berteriak kepada Tuhan. Daud berkata kepada Tuhan bahwa aku gak bisa jalan sendirian. Aku butuh bimbinganmu Tuhan. Ini adalah teriakan kerendahan hati. Ini adalah teriakan pertolongan. Daud sadar dia nggak bisa berjalan sendirian. Daud sadar dia butuh bimbingan. Makanya Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Sekarang saudara putuskan pagi ini. Siapa yang saudara izinkan untuk memimpin hidup saudara? Tuhan atau opini orang? Tuhan atau pendapat orang? Tuhan atau kekayaanmu? Tuhan atau koneksimu? Makanya Bapak Ibu Mazmur 23 adalah undangan jamuan dari Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan mengundang saudara dan saya. Tuhan membuka pintunya untuk saudara dan saya. Dia mengundang saudara masuk ke dalam meja perjamuannya. Ia membaringkan aku. Bukan kita tapi ia membaringkan aku. Bicara bahwa Tuhan memberikan kita istirahat, rest. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan. Aku tidak takut. Sebab engkau apa? Gadamu dan itulah yang apa? Gada Bapak Ibu untuk berperang. Sebagai gembala dia akan berperang untuk domba-dombanya. Katakan amin. Keluaran 14 Tuhan akan berperang bagi kamu. Kamu akan diam saja. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Tongkat. Kita tahu tongkatnya ada begininya tuh. Ada apa tuh? Cantelannya. Itu kenapa? Seperti domba-domba yang bodoh itu. Diginin. Jangan ke situ Bambang. Tapi Tuhan bagus. Enggak bagus itu sini. Kadang-kadang kalau dombanya nakal. Saya tahu enggak gambar Yesus yang gendong domba. Kita suka, pengen dong jadi domba yang digendong Yesus. Itu domba paling nakal. Gak beneran. Kenapa digendong? Karena patah kakinya. Kenapa patah? Karena dipatahin. Entah karena jatuh karena. Jadi domba yang digendong itu, yang kerok itu. Kenapa digendong? Karena gak bisa jalan. Entah terluka, entah kakinya patah. Kita kan baca, lihat lukisan, pengen deh jadi domba yang digendong. Kata Tuhan Yesus, kau nggak tahu apa yang kau minta katanya. Domba yang nakal. Domba yang berontak. Saya masuk ke dalam inti khotbah saya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika saya membaca ayat ini dan saya merenungkan. Kenapa Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku? Kenapa Tuhan gak hajar dulu musuh kita, baru kasih makanan? Tapi kenapa Tuhan bilang engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku? Tuhan gak bilang aku akan singkirkan semua musuhmu dulu, baru kita makan. Tapi Tuhan bilang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang bahwa aku siapkan mejamu tepat di tengah-tengah musuh. Katakan amin. Jadi bicara bahwa pemeliharaan Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Bicara pemakaian Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Bicara bahwa kalau dekat sama Tuhan masalah ada, tantangan ada. Tapi kabar baiknya engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahwa Tuhan sedang mengundang kita untuk
masuk ke dalam meja, gak apa-apa sih, meja perjamuannya. Jadi di tengah peperangan, ada musuh yang berusaha ngancurin kita, boleh bangkunya. Ada musuh yang berusaha ngancurin kita, ada musuh yang berusaha fitnah kita, serang kita. Berniat yang jahat sama kita. Lapar gue nih. Bapak Ibu, Alkitab katakan ini meja perjamuan Tuhan. Ini meja perjamuan. Saya ulang lagi, meja perjamuan. Di situ bangkunya. Di situ, di situ. Ya, di sini, hadap ke sini. Satu lagi di sini. Alkitab katakan engkau, satu lagi bangku di situ. Di sini, sini. Iya, tambah satu lagi di situ. Oh iya, Bambang. Alkitab bilang, kita baca ayat ya. Mazmur 23 ayat yang kelima. 3, 2, ya engkau. Lu baca judul. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh, melimpah kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Ayat yang kelima kita baca sekali lagi. 3, 2, ya engkau mengurapi kepalaku dengan pialaku. Di sini peperangan. Di sini masalah. Musuh. Fitnah, serang, hancurin, jatuhin saudara. Kita bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan bantu aku. Tuhan gak tolong, Tuhan cuma bilang begini. Ayo duduk. Tapi kita duduk. Tapi Tuhan gimana Tuhan? Ini musuh nih gini. Tuhan bilang, duduk. Tapi Tuhan aku lagi takut. Tuhan bilang, duduk. Untung Tuhan sabar, kalau Tuhan orang Batak, babami dulu kau. Bacot kali kau. Tuhan bilang kita suruh duduk. Dan ketika duduk, kita bilang, dia tuangin kita. No, it's okay, gak apa-apa. Saya minta pemain keyboard. Tuhan bilang minum dulu. Minum dulu. Kita duduk. Tuhan tanya, apa kabar? Kenapa? Takut ya? Aku takut Tuhan. Aku gini Tuhan. Makan. Tapi gimana mau makan Tuhan? Aku stres. Makan. Ini pagi-pagi brandnya Bon lah. Tapi Tuhan aku kan begini Tuhan. Aku kan begini Tuhan. Inilah makna sesungguhnya engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tapi yang menarik banyak dari kita ketika Tuhan undang kita makan di meja perjamuannya. Kita sibuk gitu. Kita sibuk. Bahkan mungkin banyak dari kita yang kayak, wih gila makan sama Tuhan. Tuhan foto dulu, foto. Atau banyak dari kita di meja perjamuannya kita nggak fokus. Bukan ini yang penting. Tapi siapa yang duduk di situ? Betul nggak? Bukan ini yang penting. Tapi siapa yang di situ? Dan ketika kita makan kita sibuk gitu. Atau kita nggak punya waktu. Kita bilang Tuhan, aduh thank you ya. Thank you, enak banget. Enak kan? Thank you. Cukup. Thank you. Oh ini kita ngobrol lagi ya? Gua lagi sibuk, nah. I love you. Kita ngomong teman kita. Ini gua baru ngajak makan sama Tuhan.
Gue baru ngomong sama Tuhan loh. Gila Tuhan. Hebat Tuhan. Kita bukan fokus sama yang ngundang. Kita fokus sama ya. Sebentar Tuhan, taruh story. Dinner with Jesus. Hashtag Yesus apa akun IG-nya? Jesus. Ya. Nah, oke. Gimana Tuhan? Sebentar Tuhan, ada yang komen pendeta. Hah? Makan nama Yesus? Iya makan nama. Iya nih makan nama Yesus. Gimana sebentar? Nah, nyokap like. Sebentar Tuhan, taruh di grup dulu, grup keluarga. Dinner with Jesus. Atau kita mantap. Atau yang lebih mengerikan lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yang lebih mengerikan lagi, kita lagi makan, kita izinkan saya minta satu bangku. Kita izinkan musuh ikut makan. Kok bisa sih iblis ikut makan sama Yesus? Ingat kisah Ayub. Kita izinkan iblis ikut masuk. Dan kita lebih dengerin omongan iblis. Di meja perjamuannya. Mana? Udah doa kan? Gak dijawab kan? Apa yang gue bilang? Gak dijawab. Hah? Udah pelayanan. Tetep kan gak ditolong? Iya gak ditolong. Bohong dia, bohong. Bodohnya kita. Kita fokus. Padahal Tuhan udah undang kita. Kapan saya tahu di meja perjamuan saya sama dengan Tuhan ada iblis? Ketika kita mulai merasa gak berharga. Ketika kita merasa gak ada jalan keluar. Ketika kita merasa habis nih gue. Cerai aja cerai. Ketika kita ngerasa Tuhan gak sayang. Tuhan benci. Maka kita mendapat informasi bahwa iblis sedang ada di meja perjamuan bersama dengan kita. Iblis gak datang dengan serem-serem kok. Iblis gak datang dengan kuasa atau hal yang menakutkan. Iblis akan datang dengan, mungkin dia akan datang dalam rupa teman. Sambil bilang, kenapa muka lu? Sedih amat. Minum. Kenapa? Istri. Emang begitu istri, emang. Emang gue juga. Banyak dari kita gagal menikmati berkat Tuhan. Padahal Tuhan bilang, marilah, sarapanlah. Ingat ketika Petrus semalam-malaman dengan para murid-murid menebar apa-apa, gak dapat apa-apa. Ingat kisah itu? Peristiwa kebangkitan Yesus, ingat? Alkitab katakan apa? Ketika mereka sampai, sudah ada api, sudah ada arang, sudah ada ikan. Betul tidak? Dan Yesus bilang apa? Marilah, sarapanlah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika kita sedang berada dalam meja perjamuannya Tuhan, akan ada banyak orang mungkin di sekitar kita yang gak suka sama kita. Akan berusaha gangguin kita dan ngomong, tapi selama engkau mengarahkan pandanganmu kepada sang pengundang,
yang mengundang engkau. Selama Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, Alkitab saya bilang Petrus berjalan di atas kemustahilan. Betul tidak? Tapi ketika Petrus mulai overthinking, kenapa overthinking? Angin, air, logika mulai main. Aduh, jatuh nih gue. Tapi selama Petrus memandang Yesus, Alkitab saya bilang, Petrus berjalan. Di dalam meja perjamuan Tuhan bukan berarti gak ada gangguan. Ada gangguan. Mungkin kita lagi duduk dan mungkin iblis dengan segala hal membuat kita gak perhatian. Tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan, saudara, fokus saja sama Yesus. Fokus. Lock your eyes unto Jesus. Pandang Yesus. Dan nikmatin. Saya takut Tuhan Yesus. Saya khawatir. Kata Yesus, khawatir kau makan banyak biar gak sakit. Orang kalau lagi khawatir suka sakit Tuhan. Tuhan, ini masalah saya ya. Ini kan jam breakfast di hotel. Selama kita fokus sama Yesus. Suatu hari saya pergi makan sama istri saya. Berdua, anniversary. Di sebuah hotel. Pergi makan. Tiba datang jemaat. Pak Gideon. Jemaat. Saya nggak nyangka Pak ketemu Bapak. Iya, saya juga nggak nyangka ketemu lo. Pak. Aduh, khotbah Bapak berkati saya bilang puji Tuhan, makasih ya. Pak, jadi gini Pak. Jadi gini Pak, boleh ngobrol Pak. Istri saya dengan mukanya nggak bisa bohong. Saya bilang, keren istri saya. Oh iya. Saya udah bete tuh. Karena itu hari anniversary kami, hari kami berdua gitu. Bukan anniversary, hari kami berdua, kami mau jalan berdua. Tiba-tiba ada orang datang. Ganggu kami. Mungkin kalau nonton maaf ya Pak ya. Kami bagi-bagi berdua. Isunya bukan orang ini Gam. Tapi kalau saya nggak suruh dia pergi. Maka kami makan itu berdua akan keganggu. Bisa ngerti nggak? Jangan biarkan iblis. Saya quote and quote perkataan Pastor Louis Giglio. Jangan biarkan iblis duduk di kursi. Biarkan kau dengan Tuhan. Di meja perjamuannya. Lock your eyes upon Jesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Ceritakan keluh kesahmu. Nikmati hadiratnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan. Anggap ya, maaf ya. Ini lawan-lawan saya semua nih. Anggap. Silakan lakuin apa? Coba gitu. Ih kurang ajar ya. Nggak, coba lebih semangat, lebih ramai, gitu. Terus gitu. Soalnya memang orang baik nggak bisa bully memang. Tapi selama saya fokus, coba terus. Itu enggak? Lebih banyak dari kita. Kita keluar dari meja perjamuannya Tuhan. Kita ikutin arahan iblis. Padahal selama kita duduk di meja perjamuannya. Kemenangan, pertolongan, mukjizat, anugerah tersedia. Berikan kemuliaan tepuk tangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Boleh diangkat ke Bapak?
Saya akan tutup dengan satu kalimat dalam Alkitab untuk sebagai penutup. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Ini ayat penutup saya. Kita baca 3, 2, ya. Ada salah satu bahasa dalam bahasa Ibrani yang susah dijelaskan dalam bahasa Yunani. Ayat ini ada di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, kemurahan belaka. Menggunakan kata bahasa Ibraninya hesed. Hesed. Hesed dalam Mazmur 136 bicara tentang kasih setia. Tapi yang menarik, hesed ini bukan hanya kasih setia. Hesed, Bapak Ibu, para sarjana Ibrani mendefinisikan hesed dalam 3 lapisan. Gak bisa dipisahkan. Hesed itu kasih, komitmen aktif yang bergerak. Hesed itu kesetiaan. Hesed itu kemurahan. Gampangnya begini. Hesed adalah kasih yang tidak harus ada, tapi memilih untuk ada. Ruth sama Naomi. Naomi tidak perlu untuk stay. Ruth tidak perlu untuk stay kepada Naomi. Tapi Ruth menunjukkan hesetnya kepada Naomi. Ruth stay. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk tim event yang bekerja keras dengan luar biasa. Terima kasih. Udah punya pacar, Kevin? Belum ada. Dapatkan, buy one get one sekarang. Kisah Ruth. Ketika Ruth menunjukkan kasih setia kepada Naomi itu hesed. Ruth bisa kembali ke kampung halamannya, tapi Ruth tetap stay. Berikutnya lagi Bapak Ibu, dalam Mazmur 136, ayatnya yang 136, seluruh ayatnya 36 kali dia menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Dalam Ratapan 3, 22, 23. Hesed dalam kitab Hosea seperti ini. Ketika Allah menyuruh Hosea mendekati perempuan pelacur. Hesed adalah sebuah kasih yang mengejar seseorang. Sekalipun orang itu berbalik badan meninggalkan kita. Itu hesed. Saya ulang sekali lagi. Hesed adalah sebuah kasih yang mengejar seseorang, sekalipun seseorang itu berbalik badan meninggalkan kita. Apa maksudnya Pak Pendeta? Biar kamu gak khawatir lagi. Biar saya gak khawatir lagi. Bahwa ada kasih yang aktif. Kasih yang seharusnya tidak ada tapi memilih untuk ada. Kasih yang mengejar, sekalipun yang dikejar membalikan badan, meninggalkan. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kebenaran. Hesed. Kasih yang tidak diwajibkan karena kita layak. Kasih yang melampaui semua yang diminta. Kasih yang bukan hanya memaafkan, tapi ia mati bagi yang menyakitinya. Itu hesed. Saya simpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Kenapa kita gak perlu khawatir? Dan kita buka dengan 6 poin. Kekhawatiran itu tidak masuk akal, tidak konsisten. Kekhawatiran itu bohong, tidak berguna dan seterusnya. Dan kita belajar meja perjamuan Tuhan. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita punya Allah yang hesed. Yang kasihnya aktif, memilih ada. Sekalipun dia bisa tidak ada. Kasih yang tetap mengasihi, bahkan mati di kayu salib. Sekalipun kita meninggalkan dia. Amin. Jadilah tenang. Jadilah percaya. Kristus Yesus Tuhan mengasihi saudara. Amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.